Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita punya Fortuner 2,8 GR yang sudah full spec, tapi mesinnya masih cukup aman, Om. Jadi kenapa gue bilang mesinnya cukup aman? Jeroannya nggak dikotak-katik kayak injektor, nozzle, stroker pump, turbo, semuanya masih standar. Karena memang bawaan dari 2,8 itu sudah bermesin 1 GD. Tapi kita lihat ya, diesel ini sekarang lagi panas, banyak anak-anak diesel yang merasa tersenggol. Dan kalau kemarin gue sempat senggol juga, lampu ini sudah dilengkapi dengan RGB. Banyak yang bilang standarin aja Om, tapi ada beberapa yang ngomong ada marketnya. Nah, ya kan? Jadi memang begini, mobil ini sekarang sudah menjadi mobil favorit untuk anak-anak umur 18 sampai 25 tahun ketika mereka baru pertama kali dapat SIM dan beli mobilnya masih sponsorship dari orang tua. Ya kan? Jadi kalau gue bilang, ini mobil bekas yang cocok untuk anak-anak muda yang pengen dibeliin orang tuanya tapi nggak kepingin, nggak keluar lagi di dana modifikasi Om. Iya. Jadi istilahnya lo bilang ke bokap lo mobilnya udah ada, tapi nggak perlu keluar modif lagi. Udah dapat, senang gitu ya kan. Ini adalah Fortuner GR 2023 yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Kita akan bahas dulu mulai dari engine ya kan. Jadi kalau kita ngelihat mobil ini sebenarnya udah cukup banget buat naik spek stroker pump, turbo dan juga injektor. Tapi sama owner sebelumnya memang nggak diganti-ganti mesinnya karena dia menginginkan peace of mind Om. Ya, jadi kalau kita ngelihat mulai dari depan ya, kita baca dari depan dulu. Ini udah pakai Hayden ATF cooler di bagian paling depannya. Jadi dari sini kelihatan. Nih Om, di bawah sini. Nah, ini ada yang warna hitam itu Hayden ATF cooler. Lalu intercoolernya. Jadi pada dasarnya Innova maupun Fortuner 2GD dan 1GD pun sudah dibekali dengan sistem pendinginan untuk turbo mereka intercooler. Tapi sama ownernya dia merasa perlu modifikasi, jadi ditambahkanlah BRD Bicor intercooler. Jadi kalau lo tanya gue, modifikasinya kurang lebih ya sekitar 2 jutaan untuk ATF cooler. BRD Bicor ini sama pemasangan kurang lebih 10 jutaan. Jadi udah berapa tuh Om, ya kan? Nah, terus radiator sendiri sudah di-upgrade menggunakan Koyorat Alu agar pendinginannya lebih maksimal untuk internal mesinnya. Jadi dari turbonya sudah dimaksimalkan dengan intercooler Bicor BRD, lalu radiatornya juga sudah diganti dengan Koyorat. Tidak sampai di situ saja John, dia punya radiator cover juga diganti menggunakan HPD, ya kan. Terus kalau biasanya lo ganti pipanya juga sudah diganti menggunakan BRD juga. Ya ini masih nggak terlalu mahal ya, ratusan ribu ya kurang lebihnya ya. Terus dia punya piping untuk air intake juga sudah diganti menggunakan BRD yang stainless steel. Nah, makanya dia punya ini juga diganti juga menggunakan oil catch tank agar pembakarannya juga lebih bersih, ya kan? Jadi untuk mesin aja kurang lebih sama Ultra Racing. Ultra Racingnya juga lengkap nih Om. Ya. Mulai dari front strut depan yang di dalam kap mesin, yang di bawah sini kelihatan tuh. Ya kan, ini yang 4 titik. Lalu di tengah juga ada, di paling belakang juga ada. Jadi kurang lebih untuk mesin ya habisnya sekitar 50 jutaan nih Om. Wah, gila John. Ya kan? Iya, terus dia punya peredam. Dia beli juga bukan yang murahan nih Om. Iya. Ini aluminium. Nah, ya kan? Jadi lo tinggal lo mau naik spek juga boleh, dan kalau gue bilang begini lo aman. Lo mau ngebut juga tenaganya sudah cukup oke 1 GD, tapi untuk mesin juga nggak standar-standar banget deh. Ya kan, jadi kalau lo beli mobil ini nggak lebih mahal dari pasaran, lebih dari 50 juta kok, di bawah 50 juta daripada pasaran, jadi masih cukup oke. Kilometer juga baru menyentuh angka 20 ribuan besar, masih cukup oke. Pajaknya juga panjang, bulan Februari 2026. Nah, makanya kalau lo lihat depannya, mobil ini sebenarnya tadinya masih GR Sport, cuman sudah di-upgrade menggunakan Legender. Kayaknya mungkin owner sebelumnya juga dulu tahu kayaknya Legender tuh bakal keluar di Indonesia ya. Jadi bodi kita sudah diganti dengan Legender, dan headlampnya seperti biasa ya. Kalau misalkan lo beli headlamp bawaan pabrik tuh nggak terang, dia ganti bibot yang 3 proyektor Om. Nggak tanggung-tanggung, 1, 2, 3. Iya, ini semua tanam. 3, ini udah belasan juta Om. Iya. Yakin lah. Iya. Udah belasan juta. Dia punya fog lamp juga udah pakai bibot. Dia udah ada rumah untuk sekring lampu-lampunya sendiri, jadi aman.
Oh iya, jadi pembuatan kabel-kabelnya pun rapi. Nah, ya kan? Jadi kalau kita lihat mobil ini udah full spec. Tapi apa aja kira-kira yang sudah di remap? Sudah dimodifikasi di Euros Custom. Peredamnya semuanya sudah full aluminium. 1, 2, 3, 4. Jadi ini udah full pakai peredam dari Noise-Kill. Lalu dia punya head unit juga sudah di-upgrade. Tapi nanti sebelum kita bahas bagian dalam, kita akan bahas lagi bagian luar yang masih belum selesai nih. Jadi kalau udah semuanya udah keren, stop lampnya juga sudah diganti Om. Terlihat sama, tapi tidak sama. Jadi kalau kita lihat, stop lampnya sudah diganti menggunakan stop lamp Legender yang menggunakan sequential running sen, ya kan? Ya. Sampingnya juga udah diganti. Ini sennya, lalu ininya juga sudah apa namanya Om? Karbon kiri kanan. Velgnya juga biar kelihatannya lebih modif lah ya Om ya. Diganti menggunakan RPT1, lalu shock bannya masih bagus nih Om, 90%. Tadinya dia sempat pakai ban Kinto. Nah, cuman ini ban bawaan dari mobil, dia pasang lagi ban mobilnya karena ban Kintonya juga udah habis. Gitu. Jadi dia pikir udahlah pakai ban, karena ban ini dari kilometer 100-an udah dicopot sama ownernya, sekarang dipasang lagi di mobilnya. Pernya yang lucu nih Om, depannya itu pakai Tain, belakang pakai ISS. Kata dia racikan begini lebih enak. Jadi per depannya 2 pakai Tain, belakang 2 pakai ISS, lalu dia punya shock breaker menggunakan ISS adjustable depan dan belakang. Gila. Arogan sekali, John. Sebenarnya gini Om, makanya gue bilang kalau lu nggak suka modifikasi, mobil ini nggak cocok buat lu. Tapi kalau lu suka modifikasi, istilahnya lu udah cut off budget lu buat modifikasi yang udah dapet barang yang masih bagus gitu loh, ya kan? Kadang-kadang lu beli yang modifikasi, kalau misalkan modifikasi nggak sesuai selera lu juga nggak ini juga kan. Kalau gue pribadi ditanya, gue demen nggak selera modifikasi begini? Gue nggak demen. Gue udah anak 2. Tapi kalau lu 18-25 yang butuh center of attention, lu pengen punya akun TikTok atau akun IG yang marga mesin gitu, oh lu langsung terkenal John, ya kan? Lu mainin RGB-nya di depan nih contohnya nih ya, RGB-nya ya, kita setel ya. Ini yang paling seru nih. Kalau gue sih jujur bukan selera gue. Tapi lu lihat ya tuh, lampu utamanya aja itu, ini kalau siang, wah gila. Ini terang sekali John, asli. Gaming, John. Hah? Gaming. Kalau kata orang kayak PC di warnet John. Yoi. Kalau lu main apa yang ular-ularan itu sliter begini kan. Nah, ini jadi dia bisa disetting dari aplikasi mulai dari warna ini nih Om. Warna lampu kecil untuk setiap proyektornya sampai lampu ininya pun lu bisa setel RGB. Jadi semua warna lu bisa. Tapi kalau lu mau netral lu pakai warna putih saja juga sudah cukup oke. Lalu dari segi muffler, udah pasti dong kalau lu mobil begini kalau pakai knalpot standar kurang icikiwir, ya nggak John? Iya. Knalpotnya sendiri udah pakai import John, bukan bikinan lokal. Ini pakai JTC titanium exhaust, mulai dari tailpipe, muffler sampai ke downpipe semuanya sudah diganti menggunakan JTC. Seperti apa suaranya? Aku taruh sini ya guys. Kurang lebih suaranya seperti itu Gen. Jadi ini mobil apa sih modifikasi yang nggak dimasukin ke mobil ini? Tinggal kurangnya turbo, nozzle, stroker pump aja. Tapi kalau menurut gua lo untuk pakai harian begini sih sudah cukup. Dia punya ini juga udah di LED chrome full menggunakan black glossy. Bumper belakang juga sudah diganti Legender, rear fog lampnya juga sudah diganti yang customized jadi bisa nyala. Dia punya kaca film semuanya sudah menggunakan Solar Guard Black Phantom full Black Phantom Om. Gue penasaran dalamnya udah dimodif apa ya sama si Omnya? Dalamnya menurut gue masih cukup oke sih. Modifikasinya masih masuk lah sama style-nya. Jadi kalau gue bilang mobil ini tuh lebih ke arah racing Thai simple. Jadi kalau racing Thai look, biasanya kan stiker liverynya sampingnya tuh banyak tuh Ichikiwir tuh ya kan. Nah kalau ini lebih ke arah OEM look tapi kiblatnya ke arah Thailand. Makanya dalamnya ntar kita lihat. Ini jok belakang juga masih plastikan, karpetnya juga sudah pakai trapo yang premium sampai bagasi. Jadi lu udah nggak gini. Orang tuh gue bingung deh. Begitu lu beli mobil ini, gue pengen tanya sama dia lu mau modif apa lagi. Paling nggak mungkin kalau velg nggak selera lu tinggal ganti velg gitu ya kan.
Kemarin aja tuh ada satu teman kita yang lihat, ada salah satu customer kita waktu remap Innova Ribbon, begitu lihat ini, waduh, dia kan masih agak-agak muda juga kan, terus kayak demen buka TikTok gitu, dia bilang, waduh om, ini spek Ichikiwir banget nih katanya, ya. Ichikiwir bahasanya ya nggak? Jadi kalau lu lihat ya tampilannya udah oke gitu, udah sugoi, pendek ya kan, knalpotnya udah garing karena memang suara JTC sama suara knalpot lokal itu beda om, beda. JTC itu suaranya hampir 11-12 itu kurang lebih sama HKS Legamax. Nah, itu kurang lebihnya suaranya ya. Jadi kalau lu tanya gua harga knalpotnya berapa, full system mungkin sekitar belasan juta. Oke? Let's go, kita masuk ke dalam mobil sekalian kita test drive. Oke, teman-teman, kita sudah di kabin Fortuner Sugoi. Jadi kalau dari luar tadi udah dengar suara knalpotnya begitu nyaring ya, tapi dari dalam ini semuanya masih terasa nggak ada suara. Dikarenakan satu, peredamnya juga sudah full menggunakan aluminium. Lalu yang kedua, memang kabin Fortuner GR ini lebih kedap dibandingkan dengan beberapa mobil sekelas dia. Terus kalau lu lihat, interiornya tuh menurut gua nggak lebay, tapi masih cukup menggambarkan bahwa mobil ini tuh mobil modifikasi yang racing loh. Mulai dari setirnya yang sudah fully carbon customized GR. Memang GR nggak keluarin ya setir ini, tapi menurut gua ini salah satu setir paling Ichikiwir di modifikasi Fortuner. Karena atasnya sudah dibikin karbon, ininya karbon, lalu dia punya sambungan di sini juga sudah karbon. Isi AC sudah karbon, ini karbon, transmisi karbon, ini karbonnya asli loh. Iya. Sampai sini-sini nih, tuh. Dan semuanya juga sudah ada logo GR dan keempat pintunya udah karbon. Kurang apa om? Udah sih. Ya, biasanya kan ada meter-meter itu loh John, apa? Oh yang gini-gini, kan ini kan mesinnya standar Johnny, ya kak? Ini remap only. Audio gimana John? Digas itu ada. Audio dia nggak ganti banyak-banyak sih, dia cuma nambahin head unit yang bisa Android Auto Wireless. Jadi kalau lu tanya gue, ini udah bisa Android Auto Wireless dan juga Apple CarPlay. Ini head unit sekitar 8-9 jutaan. Iya. Keren. Tapi menurut gue spek begini juga udah tuh. Dia jadi saking dia nyoba-nyoba om, menurut pribadi dia, karena kan parameter setiap orang kenyamanan mobil tuh beda-beda. Menurut dia dengan menggunakan shock breaker ISS adjustable, pair yang paling suitable untuk sependek ini itu depan pakai TEN, belakang pakai ISS. Wah enak om bilang. Ini gue begitu pakai setir karbon gini om ya, gue berasa ABG lagi ya. Ini Nanang mungkin suka Nanang nih. Banyak yang nebak om, waktu gue naikin di TikTok banyak yang nebak ini mobil bekas Nanang bukan. Tenang John, kalau itu kan udah mesinnya udah di Ichikiwir kan ya. Kalau ini spek mesinnya masih Sugoi John, masih standar. Tuh lihat suara knalpot itu di luar nyaring. Filternya juga waktu kita lepas gas ada cus gitu ya kan, karena memang piping intercooler sudah piping air intake sudah diganti dan air filternya juga sudah diganti menggunakan Cimota. Terus kalau body roll udah pasti nggak minim banget ya tuh. Satu karena mobil ini pendek, dan yang kedua sudah dilengkapi full ultra racing, mulai dari yang tadi gue cerita, depan 2, tengah 1, belakang 1. Jadi udah enak lah mobilnya buat ngerebah-rebah dikit ya kan. Oke. Tapi yang penting ketika lu bawa mobil ini jangan sampai lu membahayakan orang lain. Tadi waktu lu gas juga dia nggak cumi ya John? Cuminya dikit aja, smokeless om. Tapi memang ya, sepengalaman gua dan kalau kemarin lu orang nonton vlog gua bawa Jenik itu kenceng om. Tapi nggak bisa ngalahin 28 om. Gila. Iya, dan gua nanya si Kotedi bilang emang 28 itu standar aja, tenaganya sudah almighty katanya. Tenaganya memang dewa atasnya. Gitu. Nih kalau menurut gue sih, ya anak muda John, harga 500 jutaan lu, daripada lu beli yang standar kan, lu beli aja yang udah jadi gini. Tuh, napasnya anjing, ada lagi. Ini tinggal tambahin BBK, ganti pelek Jepang ya kan, lu nambah cepet lagi dah gitu ya kan. Udah langsung Ichikiwir John.
Jadi tuh lampu disetting lewat handphone ya, John? Iya, jadi ada aplikasinya sendiri. Waduh. Jadi begitu dia masuk di RPM 3,5 tuh tenaganya lebih ngisi lagi dibandingkan standar, mungkin karena pendinginannya juga sudah maksimal ya, mulai dari intercooler yang lebih gede, lalu dia punya tuh. Sih lumayan jambakannya. Hah? Gila ini. Kencang bor, ini karena hujan aja gerimis. Kalau nggak gue mau nyoba lebih dalam lah, lebih jauh lagi nih, karena mobilnya baru selesai di coating. Lu dapat udah gue detailing, udah gue coating ya kan, ban masih oke. Kurang apa Jo? Tapi balik lagi memang kalau kita lihat sekarang banyak sekali anak-anak muda yang punya marga mesin itu nyetirnya tuh suka ugal-ugalan, dan juga yang paling nyebelin itu mungkin buat sebagian pengguna roda 2 ketika mereka icikiwirin mobil dia kan, ngegas tuh. Gue lagi demen banget tuh icikiwir, gue ketawa kan. Itu kesian om yang naik motor om, apalagi kalau lu nggak pakai masker dan lu bawa anak kecil. Ya, sedangkan kalau asap dari belakang itu kan parah om. Gitu. Metro Mini. Iya. Tapi kalau udah di komen gitu biasanya gini om dibalasnya, kebahagiaan orang beda-beda. Bijak sekali. Iya, siap icikiwir gitu ya kak. Gue bilang gue udah mulai malas main diesel tuh satu itu. Gue pikir udah tidak seasik dulu ya kan. Kalau dulu kan kita seneng gitu modif ganti pelek. Karena yang paling susah modifikasi mobil itu adalah gimana caranya mobil tanpa banyak penggantian modifikasi, mobil itu kelihatan enak, simple, bagus. Makanya kunci sebenarnya ketika lo modif mobil tuh yang pertama adalah mobil itu harus seger dan mobil lo wajib kinclong. Yang kedua, penggantian velg itu harus benar-benar matching dan juga fitmentnya juga harus oke. Yang ketiga, ya tinggal masalah attention to details-nya aja, kayak misalkan plat nomor lo rapi, dudukan plat nomornya oke, perlampuan lo bening. Iya, itu aja sih sebenarnya. Jadi tunggu apa lagi guys? Mobil full spec nggak datang 2 kali guys. Iya. Setirnya tuh pegangnya ini banget om. Apa namanya? Rigid. Berasa rigid ya? Iya. Yang lebih rame lagi tuh yang ada layar di sininya lagi om, untuk RPM, voltmeter dan lain-lain tuh. Tapi menurut gue begini juga sudah cukup oke kok. Oke, jadi buat teman-teman yang berminat mobil ini bisa langsung kontak Joni. Yang pertama, pajaknya panjang. Yang kedua, mobilnya sehat, mesinnya boleh dicek, dilihat, bawa montir kan. Kan karena yang kita takut ketika beli mobil modif begini nih, Om Ben bilang standar, taunya turbo-turbonya udah dicopot kan. Nah, lu cek, coba lihat turbonya udah bongkaran belum gitu. Itu kan kelihatan kurang lebihnya mobilnya bekas dimaininnya sampai ke jeroannya apa enggak gitu. Dan kamera 360-nya juga berfungsi dengan normal, bawaan pabrik, sudah dipasangin modul tuh. Jadi lo nggak perlu takut pakai head unit bukan bawaan, tetap masih cukup oke. Wih, shine bright like a diamond om ya kalau di dalam ya. Tuh, setirnya tuh apa ya namanya? Ini kalau anak muda tuh seneng banget om. Iya, ya racing iyalah, emang racing. Begitu story kan ya sambil pasang caption sedih kan ya kan. Aku ditinggal karena mobilku diesel gitu ya kan, atau apa gitu kan. Pokoknya yang spek-spek begitu dah demen mereka ya. Oke. Terima kasih semua teman-teman yang sudah nonton, dan yang berminat bisa langsung kontak aja karena biasanya ya mudah-mudahan mobil kayak gitu tuh cepet laku. Jadi jangan sampai nanti kalau udah laku baru banyak yang nanya gitu ya kan. Mudah-mudahan rezekinya juga ada buat beli mobil ini, dan semoga yang belum kesempatan beli mobil ini di 2025 awal, semoga dengan kerja keras kalian tahun ini dan juga semangat kalian tahun ini bisa kebeli mobil impian kalian. Karena mobil impian belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau bisa beli mobil sesuai kebutuhan kalian, karena menurut gua kita tidak perlu bikin kenyang orang-orang yang akan lihat kita. Walaupun memang sebenarnya terkadang kita juga butuh yang namanya pengakuan dari orang lain ya. Tapi ingat, balik lagi kayak contoh, lu beli mobil Fortuner gini, lu harus hitung ketika lu bisa beli mobilnya, lu bisa untuk ngerawatnya, bayar pajaknya dan depresiasinya nggak. Kalau memang belum bisa, jangan dipaksain. Mendingan lu beli mobil yang 200 jutaan, tapi lu tetap masih bisa maintain your wealth gitu loh. Jadi jangan sampai kekayaan lu tuh berkurang tiap tahunnya karena depresiasi dan juga inflasi. Johnny, my friend, bye-bye.